Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Sekretaris Jenderal KNVB Gijes de Jong. Pertemuan itu terlaksana di KNVB kampus di Zeist, Belanda. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir dan pihak KNVB berdiskusi sejumlah hal. Di antaranya ialah pengembangan sepak bola usia muda dan senior, serta sepak bola wanita. Selain itu, PSSI mengundang Timnas Belanda untuk melawan Timnas Indonesia di tanah air. Saya bersama pengurus PSSI dan pengurus Liga berada di KNVB kampus di Zeist, Belanda, untuk bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kami di PSSI juga mempelajari bagaimana kerjasama KNVB dengan liga yang bisa menghasilkan pemain berkualitas namun tetap bisa memberikan ruang untuk pemain amatir. Kami juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, tulis Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir nampak menyampaikan alasan kedatangan ke kantor KNVB. Tentu saja kami menghadapi tantangan. Ini salah satu yang kami diskusikan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dan Exco PSSI. Ini adalah alasan kami di sini. Kami ingin mempelajari di masa yang akan datang bisa meniru apa yang telah dilakukan, baik di level grassroots maupun liga, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga bertukar jersey timnas Indonesia terbaru dengan seragam timnas Belanda dengan Gijes de Jong. Krisis penyerang tajam di timnas Indonesia akan segera berakhir. Setelah Ole Romeni, skuad Garuda bakal kedatangan satu lagi tombak yang tak kalah mematikan, yakni Emiliano Jonathans. Jelang menghadapi Australia pada lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 20 Maret mendatang. PSSI terus mengebut proses naturalisasi Ole Romeni. PSSI berharap semua berjalan mulus dengan harapan Romeni bisa mendapatkan paspor Indonesia dan dapat tampil pada pertandingan melawan Australia dan laga-laga selanjutnya timnas Indonesia. Terkini, PSSI disarankan untuk segera menaturalisasi striker muda yang tak kalah memesona dari Ole Romeni. Pemain tersebut adalah Emiliano Jonathans. Jonathans diyakini bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia, mengingat pemain yang satu ini sosok yang sangat bertalenta di Belanda. Pada musim ini, pesepak bola yang bisa tampil sebagai winger kanan dan gelandang serang tersebut sudah mendulang 11 gol dan 4 assist dari 22 pertandingan di seluruh ajang. YouTuber Yusa Nugraha meminta PSSI untuk mempertimbangkan Emiliano Jonathans. Winger yang baru saja pindah dari Vitesse ke FC Utrecht tersebut mewarisi darah Indonesia dari sang ayah. Kalau saya sih suka Emiliano Jonathans. Dia main di Vitesse kemarin. Saat Ole Romeni ke Oxford, FC Utrecht ambil Emiliano Jonathans. Dia gantiin Ole. Posisinya sama, striker, kata Yusa Nugraha. Di Belanda cukup banyak yang mengenal Emiliano Jonathans. Itu karena dia memiliki tinggi 178 cm. Satu di antara bakat muda yang tengah mencuri perhatian di belantika sepak bola negara kincir angin. Oleh karena itu, PSSI jangan buang-buang waktu dan segera menaturalisasi Wonderkid Utrecht. Kalau dia bisa join, sangat bagus. Prospeknya juga bagus. Saat ini dia juga lagi top-topnya di Belanda, pungkas Yusa Nugraha. Menpora RI Dito Aryo Tejo menyampaikan kabar baik terkait proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, Ole Romeni. Menpora Dito mengatakan Ole akan diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Dito menjelaskan bahwa pengambilan sumpah Ole akan dilaksanakan Januari ini. Namun, Dito belum mengungkap tanggal pengambilan sumpah WNI pemain Oxford United tersebut. Dito akan memastikannya terlebih dahulu. Tanggalnya akan kita pastikan, ujar Menpora Dito. Sebelumnya, pada 14 Januari 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan proses naturalisasi Ole Romeni hampir rampung. Ole, kata Erick saat itu, tinggal menjalani pengambilan sumpah WNI. Ole Romeni diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia mulai laga kontra Australia pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 20 Maret mendatang. Selain Ole,
PSSI tengah berupaya menaturalisasi gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Gelandang yang memiliki darah Belanda dan Indonesia, Jairo Riedewald, berpeluang untuk menyelesaikan proses menjadi WNI dalam waktu dekat. Ia berencana untuk mengunjungi Indonesia guna menyelesaikan proses naturalisasinya. Hal ini terjadi setelah Jairo Riedewald menerima kartu merah saat membela klubnya, Royal Antwerp, di Liga Belgia. Gelandang berusia 28 tahun tersebut menerima kartu merah langsung. Yang menarik, kartu merah itu diterima pada saat injury time. Namun, di balik insiden tersebut terdapat keuntungan bagi ex-pemain Crystal Palace itu. Dengan kartu merah yang didapat, Jairo akan absen pada pertandingan berikutnya. Royal Antwerp dijadwalkan untuk menghadapi tim besar Belgia, klub Brugge, pada akhir pekan ini, yaitu Minggu. Hal ini memberikan kesempatan bagi Jairo untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Jairo Riedewald memiliki kesempatan untuk terbang ke Indonesia guna memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Berdasarkan informasi yang beredar, PSSI sedang mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk menaturalisasi pemain yang pernah membela timnas Belanda tersebut. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar agar Jairo bisa segera berkontribusi di tim nasional Indonesia. Dengan demikian, kartu merah yang diterimanya bisa menjadi berkah tersendiri bagi karirnya di masa depan.